Oke sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman saat ini waktunya yaitu masa sanggah dan juga jawab sanggah ya. Setelah itu nanti bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi ketika pengumuman pasca sanggah akan mendapatkan hasilnya. Sementara itu bagi teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi sementara tampilannya seperti ini ya, yaitu selamat atas nama Anda. Anda lolos seleksi, Anda lolos tahap administrasi berkas ya. Saat ini pencetakan kartu peserta belum bisa dilakukan. Harap login kembali saat masa sanggah dan verifikasi sanggah ini berakhir. Nah tentunya untuk yang lulus seleksi administrasi di sini nanti kita menunggu untuk tahapan berikutnya, dan juga untuk yang tidak lulus seleksi administrasi nanti kita menunggu untuk kita bisa lulus seleksi administrasi. Tampilannya adalah seperti ini. Dan pada video ini kita akan melakukan bahasan terkait tentang apa sih langkah selanjutnya setelah teman-teman lulus seleksi administrasi P3K tahap 2 hingga nanti kita bisa ikut ujian dan juga lulus seleksi P3K. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa ini merupakan jadwal yang versi paling baru ya, yaitu jadwal P3K tahap 2 penyesuaian terbaru. Itulah dikeluarkan tertanggal 15 Januari 2025. Kalau misalkan di sini kita melihat pada lini masanya, ini setelah pengumuman hasil seleksi administrasi di tanggal 9 sampai dengan 18 Februari 2025, maka bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi pada pengumuman hasil seleksi prasanggah, di sini kita diberikan kesempatan nih, yaitu selama 3 hari untuk mengajukan sanggah, yaitu tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025. Yang mana di sini nanti setelah teman-teman mengakhiri proses sanggah maksimal tanggal 21 Februari, maka berikutnya dari verifikator instansi akan melakukan jawab sanggah ya, yaitu tanggal 20 sampai dengan tanggal 27. Dan berikutnya di sini nanti pengumuman pasca sanggah. Artinya di sini nanti teman-teman yang mengajukan sanggah, apakah nanti sanggahnya diterima ataukah ditolak, itu pengumuman finalnya itu disampaikan yaitu 22 sampai dengan 28 Februari 2025 teman-teman. Dan sekaligus juga di sini nanti pada saat pengumuman pasca sanggah ini ada kaitannya bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi, bahwasanya meskipun di sini kita telah lolos seleksi administrasi, namun di sini belum muncul untuk tombol cetak kartu peserta ujian. Dan di sini saat ini pencetakan kartu peserta ujian SKD CASN 225 belum dapat dilakukan. Harap login kembali saat masa sanggah dan verifikasi sanggah berakhir ya, untuk mencetak kartu peserta ujian SKD CASN 2025. Nah artinya teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi pun ini belum bisa mencetak kartu ujian. Nanti untuk mencetaknya itu kita menunggu, yaitu setelah masa sanggah dan juga verifikasi sanggah ini berakhir. Dan masa sanggah serta verifikasi sanggah berakhir ini adalah kalau misalkan kita pantau pada jadwalnya, di sini adalah di tanggal ini ya, yaitu verifikasi sanggah itu tanggal 27 ya untuk maksimalnya. Kemudian pengumuman pasca sanggah itulah tanggal 22 sampai dengan 28 Februari. Nah pada saat pengumuman pasca sanggah di sini nanti teman-teman yang awalnya TMS ketika sanggahnya diterima, maka tampilannya nanti akan menjadi memenuhi syarat ya, sekaligus nanti akan muncul tombol kartu peserta ujian, cetak kartu peserta ujian. Namun di sini berdasarkan pada pengalaman ya di periode 1 maupun juga di periode sebelumnya, meskipun di sini nanti pada pengumuman pasca sanggah sudah muncul tombol cetak kartu peserta ujian, maka sepertinya nanti belum akan final ya. Artinya artinya kartu ujian yang teman-teman berhasil dicetak nantinya itu masih belum lengkap teman-teman ya. Karena apa? Karena di sini nanti dari seluruh peserta yang lulus seleksi administrasi di pasca sanggah, baik itu yang awalnya lulus dari prasanggah maupun juga yang awalnya TMS berubah menjadi MS, nanti dilakukan penarikan data final. Kalau misalkan kita melihat jadwal, yaitu penarikan data final dari seluruh peserta yang lulus seleksi administrasi baik itu prasanggah maupun juga pasca sanggah, itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025. Nah ini nanti dilakukan penarikan data final. Kemudian setelah dilakukan penarikan data final seluruh yang lulus seleksi administrasi, maka dari panitia nanti akan melakukan pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi.
Nah, setelah dilakukan pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi, penentuan nanti kita ikut seleksi kompetensinya itu berada di mana lokasinya, itu nanti adalah berlangsung tanggal 8 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025. Barulah setelah itu nanti akan diumumkan, dilakukan yaitu penjadwalan seleksi kompetensi ya, yaitu penjadwalan seleksi kompetensi tanggal 24 Maret sampai dengan 8 April 2025. Nah, sedangkan di sini nanti untuk finalnya, jadi ketika teman-teman sudah final untuk kita bersiap mencetak kartu peserta ujian yang sudah penuh ya, mulai dari titik lokasi ujian, kemudian waktu persesinya, itu nanti adalah kalian bisa pantau pada saat pengumuman daftar peserta, waktu dan juga tempat seleksi kompetensi, yaitu tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 April 2025. Maka ketika teman-teman cek yaitu tanggal 9 sampai dengan 16 April 2025, maka sudah akan muncul tombol kartu peserta cetak kartu peserta ujiannya. Ya, mana pada awalnya di sini adalah tampilannya seperti ini ya, yaitu belum ada tombol cetak kartu peserta ujian. Maka nanti akan muncul yaitu tombol cetak kartu peserta ujian ini. Ini nanti munculnya secara final itu adalah kalau menurut jadwal tadi nanti tanggal 9. Nah, tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 ya. 9 sampai dengan tanggal 16 April 2025 ya. Maka di sini silahkan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian SKD CASN. Nah, kalian tinggal klik saja di sini ya, yaitu cetak kartu peserta ujian SKD 2025. Maka sudah akan lengkap ya untuk versinya. Ya, benar, contoh kartu peserta ujian yang sudah versi full lengkap tampilannya seperti ini teman-teman ya. Yaitu di sini instansi kita mana, kemudian nama, NIK, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Kemudian di sini untuk nomor peserta. Nomor peserta ini terdiri dari beberapa digit ya. Ya, mana nomor peserta ini nanti sekaligus akan kita bisa gunakan yaitu untuk mengecek di Mola BKN ketika penetapan NIP bagi teman-teman yang lulus nantinya, maupun juga untuk mencetak kartu untuk mencetak ini ya, yaitu sertifikat seleksi kompetensi P3K. Nah, berikutnya di sini yang dimaksudkan dengan versi yang sudah lengkap ini adalah untuk kualifikasi pendidikan, tentunya di sini sudah muncul ya. Kemudian formasinya apa, kemudian yang dilamar di mana, kemudian lokasi ujian ini setelah dilakukan penarikan data final dan juga pembagian lokasi tempat uji kompetensi, maka di sini sampaikan yaitu lokasi ujiannya di mana. Misalkan di Gedung Musdalifah Asrama Haji misalkan. Kemudian alamatnya di mana, di sini nanti akan ditulis secara rinci ya. Nah, kemudian yang paling penting yang ini ya, yaitu tanggal ujian ataupun juga sesinya. Ini sebagai contohnya kemarin yang peserta P3K tahap 1 ya, yaitu tanggal ujiannya di sini. Kemudian kalian masuk di sesi berapa. Nah, namun untuk bagian sesi itu sepertinya sama ya. Untuk sesi 2 itu nanti mulai dari jam 11 sampai dengan jam 13.10 ya di waktu setempat. Kemudian di sini nanti akan ada ujian di sini ya, pilihannya ujian SKD maupun juga SKT teman-teman. Ini contoh untuk kartu peserta ujian. Jadi langkah berikutnya apa setelah teman-teman di sini lulus seleksi administrasi, maka kita menunggu untuk diselesai pasca sanggah. Kemudian kita tunggu juga untuk penarikan data final dan juga pengumuman waktu dan juga lokasi ujian. Setelah itu nanti kita mencetak kartu ujian dan bersiap untuk ikut seleksi kompetensi. Dan pastikan teman-teman nanti seluruhnya ikut seleksi kompetensi ya, karena kalau misalkan kita nggak ikut, bahkan kalau misalkan kalian itu terdaftar di database BKN, nanti nggak bisa nih untuk diangkat P3K pada waktu. Oke, demikian ya, salam sukses untuk kita semuanya. Semoga seluruhnya ini bisa lulus seleksi P3K 2025.